Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Malam ini sekali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perikop ini berbicara tentang status dari pengikut Kristus atau orang Kristen. Di dalam KTP kita, kartu identitas kita, di kolom agama tertuliskan Kristen, yang artinya adalah pengikut Kristus. Kristen bukan sekedar hanya agama, tetapi merupakan status kita sebagai pengikut Kristus. Itu artinya ketika kita menyatakan diri bahwa kita pengikut Kristus, kita orang Kristen, kita mempunyai status. Dan Yesus dengan tegas katakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dan itulah yang menjadi status kita pengikut Kristus. Garam dunia dan terang dunia dipakai oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya sebagai penggambaran fungsi dari orang Kristen untuk mempengaruhi dunia ini. Ayat 13 mengatakan, kalau garam itu tidak asin lagi, maka tidak berguna, lalu dibuang, lalu diinjak orang. Ayat ini dengan jelas memberi peringatan kepada kita orang-orang Kristen, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak asin lagi seperti garam, maka tidak berguna, dibuang, lalu diinjak. Gereja yang tidak asin, tidak berguna, dan akan dibuang dan akan diinjak orang. Dan garam mempunyai banyak fungsi. Fakta menuliskan ada kurang lebih 140.000 fungsi dari garam. Garam mempunyai multifungsi yang luar biasa. Itu sebab Yesus dengan tegas mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ada 3 karakteristik dari garam dan terang yang diangkat Yesus dalam ayat ini. Yang pertama, garam dan terang mempunyai dampak. Kalau kita merenungkan ayat yang kita baca, garam dan terang adalah benda yang kecil. Tetapi sesuatu yang kecil memberi dampak kepada yang lebih besar. Salah satu fungsi garam adalah mengawetkan makanan. Jumlah yang dipakai untuk mengawetkan makanan lebih sedikit dibanding dengan makanan itu sendiri. Demikian juga terang. Sebuah lilin yang kecil dapat memberi terang kepada ruangan yang lebih besar daripada ukuran lilin itu sendiri. Itu sebabnya Yesus menegaskan sekali lagi, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu artinya hidup kita harus memberi dampak yang besar bagi sekitar kita. Yang kedua, garam dan terang mempunyai kekuatan untuk mengubah keadaan. Garam mempunyai kekuatan merubah yang tawar menjadi asin. Demikian juga terang. Terang memiliki kekuatan merubah gelap menjadi terang. Artinya, keberadaan kita memberi pengaruh dan dapat merubah situasi dan keadaan. Berapa banyak dari hidup kita anak-anak Tuhan tidak mengubah keadaan, justru memperkeruh keadaan. Itu artinya asin kita sudah tidak ada, terang kita sudah tidak ada. Tetapi lewat kebenaran malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sadar akan status kita. Kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia yang dapat mengubah keadaan sekitar kita. Yang ketiga, garam melarutkan diri untuk memberi rasa asin. Terang membakar diri untuk memberi terang. Artinya, keberadaan hidup kita harus benar-benar
terjun langsung ke masyarakat sekitar untuk benar-benar memberi dampak, pengaruh, dan merubah keadaan. Lewat renungan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari ingat status kita. Kita adalah garam dunia dan terang dunia. Dengan kekuatan Roh Kudus, mari kita tunjukkan, kita dapat berperan, kita dapat memberi pengaruh, kita dapat mengubah situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat sekitar ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.